Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya di channel Spot 65. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Suzuki Tornado. Dan kali ini kita dapat kiriman, ya, kiriman satu buah unit Suzuki Tornado. Bisa teman-teman lihat. Jadi ini sebelumnya ada kendala atau problem, yaitu ngempos, ya, motornya ini nggak mau digas, nggak mau jalan, ya, tapi kalau digas duduk ini mau. Jadi untuk problem utamanya yaitu berada pada bagian membran, ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, untuk pada bagian membran ini sudah sobek, ya. Nah, ini sudah sobek, sudah kebuka. Nah, jadi ini adalah problem utamanya. Kenapa untuk Suzuki Tornado ini nggak bisa jalan, ya. Jadi drop tenaganya, ya. Jadi sama sekali tidak ada tenaganya. Dan kebetulan unit ini dikirim ke Spot 65, yaitu minta direstorasi total untuk bodi kelistrikan, dan untuk mesin minta di upgrade, ya, supaya kencang dan performanya tentunya mantap sekali. Nah, banyak sekali dari teman-teman yang nanya bagaimana untuk cara mengatasi pada bagian kopling Suzuki Tornado ini yang suka slip, ya. Pada bagian koplingnya ini sering slip, dan ini menjadi penyakit yang sangat mengkhawatirkan, ya, pada Suzuki Tornado. Sebenarnya caranya cukup simpel, ya. Untuk sistem kerja dari kopling Suzuki Tornado ini menggunakan sistem kerja diafragma, ya, beda dengan motor-motor konvensional yang menggunakan pir atau pegas ulir. Jadi yang digunakan pada Suzuki Tornado ini yaitu menggunakan pir diafragma, yaitu pegas bentuk plat, ya. Itu ada di dalam sini, ya. Kalau suhu pasti sudah paham. Nah, cara mengatasinya supaya Suzuki Tornado ini tidak slip sebenarnya cukup simpel, cukup mudah, ya. Teman-teman perlu melakukan pergantian pada bagian kampas kopling, ya. Pada bagian kampas kopling ini diwajibkan menggunakan kampas kopling ori, ya, original. Karena apa? Karena bahan dari kampas kopling original Suzuki Tornado ini dengan yang KW, ya, itu berbeda, ya. Maka kenapa banyak sekali dari teman-teman setelah ganti kampas kopling baru dapat 2 hari itu sudah slip lagi. Nah, alasan yang pertama itu. Kemudian yang kedua, teman-teman juga wajib memperhatikan untuk plat diafragmanya atau pir diafragmanya daripada ampas ini, ya, itu sudah lemah atau masih layak pakai. Kalaupun sudah lemah, teman-teman wajib melakukan pergantian. Dijamin untuk pada bagian kampas koplingnya ini tidak akan slip, ya, selama kondisi kampas kopling dan pir diafragmanya itu sehat dan normal. Nah, yang kedua yaitu pada bagian kampas ganda, ya. Nah, untuk kampas ganda ini kita nggak terlalu muluk-muluk, ya. Yang penting ini kampasnya harus ada, dan gap atau jarak antara kampas ganda dan mangkoalnya ini tidak terlalu jauh, ya. Atau istilahnya spellingnya itu nggak terlalu banyak. Dan kemudian jika ada alur atau guratan pada bagian mangkok gandanya, itu disarankan untuk melakukan pergantian. Karena apa? Kalau sudah ada guratan atau alur-alur pada bagian kampas gandanya itu, maka untuk cengkramannya itu tidak akan maksimal, ya. Nah, yang terakhir, yang terpenting pada bagian kampas ganda yaitu adalah pada bagian pir kampas gandanya, ya. Nah, untuk pir kampas gandanya usahakan teman-teman mencari yang lebih ringan tingkat kerasannya daripada standarnya. Maka dipastikan untuk
kopling gandanya itu akan lebih responsif tentunya. Nah, oke, sudah selesai pada bagian kopling, lanjut ke bagian upgrade-nya. Nah, jadi di sini kita ada paketan upgrade ya. Nah, yang pertama ini adalah rumah membran dari membran RXZ ya. Ini model kodokan seperti ini ya. Jadi buat kalian yang senang-senang gaspol, disarankan menggunakan manifold kodokan seperti ini. Dan yang kedua ini ada membran. Ini membran original dari RXZ ya. Nah, kita wajib menggunakan membran original ya. Nah, ini masih baru. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah tutup manifoldnya yang menuju ke karburator ya. Nah, yang keempat ini adalah karburator PWK ya. Jadi ini adalah karburator PWK ukuran 24 yang sudah kita tuning ya. Nah, ini sudah ada labelnya KMB tuning ya. Jadi ini sudah nggak perlu di setting-setting lagi ya. Kalau teman-teman order di kita karbu seperti ini nggak perlu setting-setting lagi, tinggal pasang langsung hidupkan, pasti sudah langsung enak. Nah, untuk paketan seperti ini, untuk ke Suzuki Tornado ini, kalaupun di sektor karbu seperti ini, mulai dari manifold, membran, kemudian karburator seperti ini teman-teman cukup membayar 1 juta ya, sudah dapat sepaket ini ya. Ini untuk pada bagian pengkabutan atau pengkarburatoran seperti ini ya. Nah, ini nanti kita akan pasang, nanti kita akan langsung cek sound ya, seperti apa untuk hasilnya. Nah, kemudian ke sektor block kop ya. Untuk block kop ini sudah full porting ya. Nah, untuk pada bagian block kop sudah full porting ya, sudah kita porting dan sudah kita ganti untuk ukuran pistonnya. Nah, untuk ukuran piston kita pakai oversize 200, kemudian untuk portingannya kita pakai full porting. Jadi kalau teman-teman mau porting ya, disarankan tidak melakukan pemortingan sendiri. Karena apa? Ini banyak sekali resikonya pada bagian block kopnya. Teman-teman porting salah ukuran, maka akan terjadi ngempos pada motor teman-teman sekalian. Nah, kemudian untuk segi pengapian. Nah, untuk segi pengapian kita wajibkan menggunakan pengapian standar ya, original, mulai dari spool, magnet, kemudian CDI dan coil kita wajibkan untuk menggunakan pengapian original, karena kita mencari tingkat keawetan dan tingkat power yang maksimal. Beda lagi jika teman-teman request untuk spek underbone, maka itu beda lagi untuk sektor pengapian. Nah, supaya video nggak terlalu panjang ya, kita akan langsung rakit dulu nanti dan akan kita tes. Dan untuk paketan ya, misalkan teman-teman mau kirim paket seperti ini, terima jadi, tinggal naik rangka nanti di sana, teman-teman bisa kirim di sini. Nah, untuk biaya, nah untuk paket bore up mesin ya, untuk semi racing ya, jadi masih bisa dipakai untuk harian, masih bisa dipakai untuk touring ya. Cukup teman-teman mengeluarkan budget 4 jutaan lah ya, 4 jutaan sudah dapat komplit semuanya. Tinggal bawa mesin, bawa pengapian ya, nanti kita settingkan semuanya ya. Dan untuk pengiriman wajib kirim dengan knalpot ya, karena juga kita setting. Nah, banyak juga dari teman-teman ya yang untuk Suzuki Tornado yang bingung untuk mengenai pemasangan pada koplingnya. Kalaupun teman-teman mau ganti kopling pakai Grand ya, itu juga bisa di sini. Nanti
teman-teman cukup tambah 1,5 juta sudah menggunakan kopling grand ya. Misalkan 1,5 juta dan upgrade mesinnya itu 4 jutaan, anggap saja sekitar 6 jutaan sudah kopling grand dan sudah dapat sepaket seperti ini ya, sudah dapat semuanya ya. Nah, anggap saja di angka 6 jutaan teman-teman sudah terima gas, terima naik ya. Tinggal bawa mesinnya, tinggal bawa knalpotnya, tinggal bawa pengapilnya, kita setting di sini, nanti tinggal teman-teman langsung gas di rumah masing-masing. Oke, kita langsung ke perakitannya dulu.